Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan bahas cerita Leaking Dog Gold bab 1811 sampai 1820. Bab 1811. Namong Piaoksu tidak pernah menyangka bahwa murid kecil yang dia terima begitu saja setahun yang lalu kini telah menjadi sosok terkuat di antara semua murid di bawah sektenya. Terlebih lagi, dia telah langsung mencapai alam dewa sejati primordial setengah langkah. Aku akan menjatuhkan anak kesayanganku. Bahkan basis kultivasi tempat ini telah dilampaui olehnya. Mungkin, dia benar-benar memiliki secercah harapan untuk menembus alam dewa sejati asal primordial di masa depan. Pada saat itu, mungkin tempat ini juga akan memiliki kesempatan untuk bercita-cita menjadi dewa sejati asal primordial. Alam ini membutuhkan kesempatan dan pemahaman tertinggi untuk mencapainya. Namong Piaoksu langsung melupakan kejatuhan Yuan Long. Dia mulai dengan gembira mengambil avatar Kaisar Putih dan berjalan menuju pintu manapun. Melalui beberapa pemahaman, baru kemudian dia tahu bahwa murid Kaisar Putih sebenarnya telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki basis kultivasi yang dimilikinya saat ini. Dia tidak hanya diburu oleh penduduk asli yang kuat di dunia jurang, dia juga bersembunyi di Tibet. Dan juga mengalami lolos dari maut. Untuk mendapatkan warisan Kaisar Dewa, dia bahkan menghapus basis kultivasinya, menghancurkannya dan membangunnya kembali, dan hampir kehilangan tubuh dan jiwanya. Untungnya, dia akhirnya melewati satu ujian maut demi ujian maut lainnya dengan ketekunan yang gigih, dan akhirnya mendapatkan metode rahasia yang diwarisi para dewa. Pengalamannya selama jutaan tahun dapat digambarkan sebagai luar biasa, penuh bahaya, darah menjilati ujung pisau, bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan ribuan liku-liku. Bahkan ketika berkultivasi di tingkat dewa sejati Dao, Anda akan menghadapi pengejaran Kaisar Dewa. Itu benar-benar mendebarkan. Sangat mengasyikkan. Hampir mendapatkan makan siang kotak. Melalui narasi Bai Huang, Namong Piaoksu semakin mengenali karakter Bai Huang. Ketekunan dan kemauannya yang pantang menyerah benar-benar patut dipuji. Bahkan jika dia sendiri menghadapi situasi seperti itu, saya khawatir dia mungkin tidak akan mampu memiliki mentalitas yang tenang dan tenteram seperti itu. Guru, ngomong-ngomong, Andalah yang memberi saya artefak pelindung saat itu yang memungkinkan saya untuk bertahan hidup dari bahaya berkali-kali. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku dipenuhi rasa syukur atas kebaikan guru. Guru, ini adalah artefak berharga yang kudapatkan secara tidak sengaja di jurang dunia. Namanya tombak penghancur dunia. Berikan kepada guru hari ini. Setelah Bai Huang selesai berbicara, dia mengeluarkan tombak. Tombak ini berwarna emas. Ia memancarkan aura tajam yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan bahkan menghilangkan aliran udara yang kacau. Apakah ini artefak purba? Ini sebenarnya artefak purba tingkat pertama. Mengejutkan. Mengerikan. Bola mata Namong Piaoksu terbelalak. Murid, apakah kau yakin ingin memberikan benda ini kepada gurumu? Ini adalah artefak Grandmeng tingkat pertama yang asli, dan merupakan senjata yang digunakan oleh seorang Grandmaster tingkat dewa sejati Grandmeng. Di alam semesta Grandmeng, benda ini mungkin bernilai lebih dari ratusan dolar. 10.000 koin Hongmeng. Kata Namong Piaoksu dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, seperti pepatah, kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air. Kebaikan guru kepadaku sebesar gunung. Tanpa senjata ajaib yang diberikan guru kepadaku saat itu, bagaimana mungkin Kaisar Putih ada malam ini? Guru, cepat terima saja, bukankah Anda menghargai sedikit kasih sayang yang diberikan muridku? Bai Huang berkata dengan penuh semangat dan wajah tegas. Apa yang dikatakan Namong Piaoksu menyentuh hatinya. Murid yang luar biasa. Inilah muridku yang baik. Setelah menerima begitu banyak murid, tidak ada satupun yang berbakti. Lebih dari 800 murid yang telah ia bina dengan sepenuh hati, pada dasarnya datang kepadanya sebagai guru ketika mereka dalam kesulitan. Mereka semua hanya tahu bagaimana menerima, tetapi tidak tahu apa yang harus diberikan sebagai imbalan. Meskipun ia memiliki sistem dan tidak membutuhkan imbalan apapun, selama kultivasi muridnya berkembang pesat, itu adalah imbalan terbesar baginya. Tetapi tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Lihatlah murid kecilnya, Bai Huang. Pendatang terbaru, tingkat kultivasi tertinggi, ia membayar paling sedikit kepadanya, tetapi ia memberikan imbalan terbesar. Yang terpenting, ia memiliki hati seorang anak kecil. Baiklah, aku akan menerimanya sebagai seorang guru. Guru, apa itu koin Hongmeng? Apakah berbeda dengan koin Chaos? Koin Hongmeng adalah mata uang tingkat tertinggi yang digunakan oleh alam semesta Hongmeng, yang juga dikenal sebagai alam semesta berdimensi tinggi. Mata uang ini terbuat dari Hongmeng Tianjing. Umumnya,
Mata uang ini hanya akan beredar di tangan orang-orang kuat di atas tingkat dewa sejati. Jika koin Hongmeng dibiarkan di lautan kekacauan, itu dapat memicu kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk berebut. Memurnikan dan menyerap koin Hongmeng setara dengan memurnikan 10 ki ungu primordial. Apakah menurutmu benda ini berharga? Dengan cara ini, koin Hongmeng ini sendiri dapat disebut harta karun tingkat tinggi. Jika dewa penguasa alam semesta menyerapnya, bukankah ia dapat meningkatkan potensinya sendiri? Bahkan dapat membuat dirinya terlahir kembali. Kaisar Putih berkata dengan ekspresi terkejut. Tepat sekali. Sebagai guru yang bekerja di kuil Hongmeng, gaji setiap 1 tahun hanya beberapa ratus koin Hongmeng. Gajinya serendah itu. Kaisar Putih terkejut. Tak disangka, gaji kuil Hongmeng dihitung setiap 10.000 tahun. Hanya beberapa ratus yuan. Ini cukup untuk menunjukkan nilai koin Hongmeng itu sendiri, yang tak terbayangkan. Dan tombak pemecah batas yang diberikan oleh Kaisar Putih bernilai jutaan koin Hongmeng. Ini berarti Namong Piaoksu harus bekerja setidaknya juta tahun sebelum ia mampu membelinya. 3 hari kemudian, Namong Piaoksu memimpin Kaisar Putih ke pintu masuk alam semesta berdimensi tinggi. Hingga saat ini, baru kemudian Chen Yuan benar-benar merasakan betapa luas dan besarnya alam semesta berdimensi tinggi itu. Ini adalah alam semesta super ungu. Diameter kosmiknya telah mencapai 9.000 triliun tahun cahaya. Ini bukanlah raksasa yang dapat diamati dengan mata telanjang sama sekali. Jika bukan karena basis kultivasi Chen Yuan yang mencapai alam dewa sejati primordial, dia mungkin tidak akan mampu melihat alam semesta yang begitu luas. Chen Yuan bersembunyi di rambut Kaisar Putih. Hatinya sudah begitu ketakutan sehingga tidak bisa ditambahkan lagi. Roh primordialnya melarikan diri ke batu Tiantian, dan dengan kitab emas Hongmeng, dia bersiap untuk terlahir kembali di alam semesta berdimensi tinggi. Batu surgawi ini sungguh ajaib, ia dapat menyembunyikan semua aura kultivasi, mencegah hukum apapun menembus, dan memutus semua takdir sebab akibat. Anda dapat menipu dunia. Bahkan jika dewa sejati Hongmeng menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai, dia tetap tidak dapat menemukan detail reinkarnasi Chen Yuan. Kitab emas Hongmeng dapat menjamin bahwa Chen Yuan tidak akan kehilangan ingatannya bahkan jika dia bereinkarnasi selamanya. Namun kelemahannya adalah, begitu Chen Yuan bereinkarnasi di alam semesta Hongmeng, dia akan kehilangan sementara semua kekuatan kultivasi tingkat dewa sejati Hongmeng. Bahkan dalam menghadapi krisis kematian, tidak ada cara untuk memecahkan segel tersebut. Dia hanya bisa berkultivasi kembali seperti manusia biasa, dan menyadari dao hati manusia. Hingga suatu hari, aku sepenuhnya memahami keadaan ketiga, keadaan pikiran Fan. Guru, ini sungguh mengejutkan. Alam semesta purba yang legendaris begitu luas. Kata Kaisar Putih dengan terkejut. Ini adalah alam. Di alam semesta purba, terdapat total alam, dan setiap alam memiliki puluhan triliun tahun cahaya. Setiap domain memiliki sistem kultivasi dan sistem peradaban yang berbeda, seperti kumpulan alam semesta super besar. Di antara sistem kultivasi utama, ada sistem kultivasi abadi, sistem sihir, sistem ki bertarung, sistem teknologi, sistem cincin jiwa, sistem kekuatan super, sistem gaib, sistem prekiater, sistem kepercayaan, sistem seni bela diri, sistem kebijaksanaan, sistem mesya, dan seterusnya. Ini hanya sistem utama umat manusia. Alam semesta Hongmeng juga mengandung sistem peradaban makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing pada dasarnya telah berkembang hingga puncaknya. Itu tidak sebanding dengan peradaban tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah itu. Di antara alam, mungkin ada ratusan miliar orang suci surgawi yang lahir setiap tahun. Tidak banyak tempat yang dapat dialokasikan bagi mereka yang naik dari alam semesta yang lebih rendah. Namong Piaoksu berkata dengan bangga. Tampaknya ia terlahir dengan rasa kebangsawanan. Karena ia terlahir sebagai penduduk asli alam semesta berdimensi tinggi. Terlahir di antara 100.000 alam, begitu lahir, ia mencapai akhir perjuangan dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami ia memandang rendah orang luar itu. Bab 1812. Ayo pergi. Sebagai guru, aku akan membawamu ke kuil primordial dan secara pribadi merekomendasikanmu untuk menjadi utusan primordial. Kata Namong Piaoksu dengan penuh minat. Utusan dewa primordial. Mungkinkah menurut legenda, ia dikenal sebagai raksasa nomor 1 di antara 6 Gao Weiyu, yang kuat di miliaran alam semesta, membentang sepanjang zaman, adalah satu-satunya, dan menduduki peringkat pertama di antara 6 raksasa. Bisakah aku bergabung dengan kuil Hongmeng? Kata Kaisar Putih dengan terkejut. Tentu saja. Kau adalah murid dekat Namong Piaoksuku, dan kekuatanmu telah mencapai alam dewa sejati Grand Mist setengah langkah. Seorang pemain benih tingkat monster sepertimu, apalagi seorang utusan dewa primordial kecil, bahkan jika kau adalah penengah kuil Grand Mist, juga memenuhi syarat.
Namun, kuil Hongmeng adalah raksasa, dan ada banyak aturan untuk promosi internal. Kau bisa langsung menjadi pemimpin jika kau memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan yang tinggi. Jadi kau perlu memulai dari bawah. Namong Piaoksu berkata demikian. Lalu, Guru, bagaimana pembagian posisi spesifik di kuil Hongmeng? Kaisar Putih bertanya dengan rendah hati. Bertanyalah jika Anda tidak mengerti, jaga sikap Anda tetap rendah. Namong Piaoksu juga menjelaskan dengan sabar. Di kuil Grand Mist, ada 3 posisi secara total, yaitu utusan primordial, hakim, dan juri. Masing-masing dari 3 posisi ini dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat terendah di antara mereka adalah utusan Dewa Primordial tingkat pertama, tetapi bahkan tingkat terendah dari utusan Dewa Primordial tingkat pertama, ada banyak santo surgawi yang tidak bisa mendapatkan posisi publik meskipun mereka memeras otak. Selama Anda bisa menjadi utusan Dewa Primordial, bagi para santo dao surgawi itu, Anda telah berhasil mendarat dan memiliki masa depan terbaik. Dibandingkan dengan kekuatan lain, kuil Hongmeng juga lebih adil, jujur, dan terbuka. Jika Anda ingin menjadi utusan Dewa Hongmeng, Anda harus menerima penilaian ujian Pagoda Hongmeng, serta penilaian peringkat tugas, penilaian ganda. Hanya dengan lulus 2 penilaian ini seseorang dapat menjadi utusan Dewa Primordial. Ini juga satu-satunya kesempatanmu untuk lulus promosi khusus. Selama kamu mendapatkan lebih dari 900 poin dalam 2 penilaian ini, kamu dapat langsung menjadi utusan primordial tingkat 9. Akan lebih cepat untuk dipromosikan menjadi hakim pada saat itu. Jika tidak, Anda hanya bisa dipromosikan dengan menyelesaikan misi kuil dan mendapatkan poin misi. Selama percakapan ini, Namong Piaoksu telah memindahkan Kaisar Putih ke alam semesta Hongmeng, alam biru tua, dan kediaman Sekte Tiandao bersama Kaisar Putih. Salam guru, salam guru, salam guru. Namong Piaoksu baru saja tiba di altar utama Sekte Dao Surgawi, dan segera sejumlah besar murid muncul dan datang untuk memberi hormat. Ada ratusan orang. Mari, murid-murid, izinkan saya memperkenalkan guru saya kepada kalian. Ini adalah 889 murid baru yang telah direkrut oleh guru saya. Namanya Bai Huang, dan dia akan menjadi murid junior kalian mulai sekarang. Namong Piaoksu memperkenalkan kepada para murid. Ah, guru, apakah Anda sudah menerima murid baru? Guru, dalam beberapa tahun terakhir, standar untuk menerima murid semakin ketat. Bahkan di alam biru tua, yang dikenal sebagai penjahat nomor 1 sepanjang masa, hanya dalam 1 tahun, dan kemudian terbukti bahwa Lan Xuanyu, yang kekuatannya telah menembus alam Kaisar Suci Dao Surgawi, Anda bahkan tidak tertarik padanya. Adikku pasti jenius dari langit, kalau tidak, bagaimana mungkin dia menarik perhatianmu? Seorang kakak senior yang tampan dan gagah berkata tanpa alasan dengan sedikit yin dan yang. Hei, adikku terlihat sangat tampan, aku kakak senior kelima, Jun Moyun. Adikku, mengapa aku sedikit kesulitan melihat tingkat kultivasimu, mungkinkah tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku? Kakak senior kelima bertanya dengan penasaran. Kakak senior salah paham, aku hanya berlatih keterampilan khusus, dan aku pandai menyembunyikan tingkat kultivasiku. Bai Huang menjelaskan dengan santai. Begitu. Tingkat kultivasi adikku, bagaimana mungkin lebih tinggi dari kakak senior kelima? Kakak senior kelima, kau sudah melangkah ke tingkat dewa sejati kekacauan dengan setengah langkah, dan kakak senior kelima baru saja lulus ujian lantai 7 menara uji coba Hongmeng. Sekte Dao Surgawi kita, selain guru, kakak senior kelima adalah orang pertama yang berhasil melewati lantai 7 pagoda Hongmeng. Moyun, apakah kau sudah lulus ujian di lantai 7 pagoda Hongmeng? Namong Piaoksu bertanya dengan wajah terkejut. Ya, guru, saya lulus. Bagus sekali, tidak buruk, Anda telah lulus penilaian percobaan di lantai 7 pagoda Hongmeng, dan Anda sudah memenuhi syarat untuk mengajukan penilaian misi sebagai hakim kuil Hongmeng. Selama kau berhasil menyelesaikan tugas ini, kau akan menjadi hakim kuil Hongmeng nomor 2 yang lahir dari Sekte Dao Surgawiku. Namong Piaoksu berkata dengan lega. Kaisar Putih semakin penasaran. Apakah lantai 7 pagoda Hongmeng sulit? Murid Kaisar Putih, persiapkan dirimu, aku akan membawamu ke kuil Hongmeng dalam 2 hari sebagai guruku. Dengan kekuatan kultivasimu, kau seharusnya memiliki kesempatan untuk mencapai lantai 8 pagoda Hongmeng, dan bahkan melewati lantai 8. Jika kau bisa melewati lantai 8, ditambah rekomendasi dari gurumu dan kakak senior kelimamu, kau seharusnya bisa melanggar aturan dan dipromosikan menjadi hakim. Jika kau hanya melewati lantai 7, maka kau masih harus memulai dari tingkat ke-9 utusan Dewa Primordial. Apakah kau mengerti? Begitu Namong Piaoksu mengatakan ini. Semua murid Tiandao Zong terkejut. Lantai 8 pagoda Hongmeng. Apakah adik junior begitu hebat? Sepertinya guru, Anda sendiri belum pernah menembus lantai 8 pagoda Hongmeng. Mungkinkah adik junior bahkan lebih hebat dari guru?
Apakah ini sedikit kacau? Adik kecil, tingkat kultivasimu apa? Jun Moyun bertanya lagi. Itu hanya setengah langkah di tingkat dewa sejati primordial. Kaisar Putih merasa sedikit tak berdaya. Awalnya, dia tidak ingin terlalu menonjol, tetapi karena Guru Piaoxu sudah mengatakannya. Maka katakan yang sebenarnya. Setelah Bai Huang selesai berbicara, dia melepaskan aura kultivasinya. Detik berikutnya, sebuah paksaan mengerikan langsung ditekan. Semua murid Tian Daozong terhimpit di tanah. Bahkan Guru Namong Piaoxu pun berjuang untuk bertahan. Dia hampir tidak mampu menahan aura muridnya, dan berlutut di tanah. Adik junior, cepat singkirkan paksaanmu, kakak senior. Aku tidak tahan lagi. Baiklah kalau begitu. Kaisar Putih menarik paksaannya. Keringat dingin mengucur di dahi Namong Piaoxu. Jika dia bertahan selama 10 detik lagi, dia mungkin tidak akan tahan lagi. Jika dia menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk melawan paksaan itu, wajahnya sebagai seorang guru akan hilang. Saat ini, kengerian menyelimuti semuanya. Semua kakak-kakak senior memandang Bai Huang dengan cara yang berbeda. Mereka awalnya bersikap arogan, kemudian terkejut, dan akhirnya merasa tersanjung. Hanya sepersekian detik. Adikku, aku tidak menyangka kau sekuat ini, bolehkah aku menambahkan akun Hongmengmu? Apa itu Hongmeng? Nomor Hongmeng hanyalah cara untuk menghubungiku. Kakakku akan mengajarimu cara mendaftar. Adikku, aku punya komunikator Hongmeng di sini, yang merupakan yang terbaik, dan dapat berkomunikasi dengan seluruh alam semesta Hongmeng. Jika kau mengalami masalah, kau dapat berbicara dengan kakak ketujuh kapan saja. Ingat, kakak ketujuh, namaku Bai Li Dujuan. Adikku, maukah kau berlatih kultivasi bersamaku? Aku adalah kakak kesembilanmu. 2 hari kemudian, atas rekomendasi Namong Piaoxu, Bai Huang berhasil mengikuti penilaian percobaan Istana Hongmeng. Dan sampai di Menara Dewa Hongmeng setinggi tahun cahaya. Bab 1813. Murid, pegang kartu giok Hongmengmu. Setelah memasuki pagoda Hongmeng, begitu kau gagal dalam tantangan, hancurkan saja kartu giok itu dan kau bisa berteleportasi keluar. Pagoda Hongmeng ini sendiri adalah artefak Hongmeng tingkat ke-9, dengan total 10 lantai. Bagian dalamnya adalah dunia tersendiri, dengan aturan surga tersendiri. Begitu semua penguji memasuki pagoda Hongmeng, itu berarti penilaian akan dimulai. Selama ujian, para penguji tidak akan dibunuh jika mereka gagal. Sebenarnya, seorang utusan Dewa Primordial biasa hanya perlu melewati lantai pertama pagoda primordial untuk lulus level. Di lantai pertama pagoda Hongmeng, akan ada sekitar makhluk asing di tingkat puncak para suci Dao Surgawi, mengepung dan membunuh para penguji. Makhluk-makhluk aneh ini mungkin adalah dewa dan iblis kekacauan, atau mungkin binatang kekacauan, dan tentu saja mereka mungkin juga manusia. Mereka semua diciptakan di bawah aturan pagoda Hongmeng. Namun, kekuatan makhluk-makhluk aneh ini, hampir semuanya, adalah yang terbaik di level yang sama. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang suci surgawi di level yang sama yang dapat menembus lantai pertama pagoda Hongmeng. Bahkan orang suci surgawi yang menembus lantai pertama pagoda Hongmeng sangat langka, bukan 1:1.000.000. Dalam keadaan normal, Anda mungkin harus mencapai level Raja Bijak Dao Surgawi untuk menembus lantai pertama pagoda Hongmeng. Sebagai analogi, apa yang perlu Anda hadapi dalam penilaian tingkat kedua pagoda Hongmeng adalah satu makhluk aneh di tingkat puncak Raja Bijak Dao Surgawi. Lantai ketiga pagoda Hongmeng berisi satu makhluk asing tingkat puncak Raja Suci Surga. Kakak senior kelima Anda mampu menembus lantai 7 pagoda Hongmeng, yang berarti dia hampir membunuh makhluk aneh di tingkat puncak Dewa Sejati Dao dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan tidak bisa disebut lemah. Namun demikian, kakak senior kelimamu bukanlah penjahat sejati yang tak tertandingi di alam semesta purba yang luas ini. Penjahat sejati yang tak tertandingi, di antara level yang sama, 1 lawan 10.000, sebagai seorang guru, aku sendiri telah menyaksikannya. Keberadaan itu kini telah menembus alam dewa sejati purba. Dia menembus lantai 9 pagoda Hongmeng ketika dia berada di setengah langkah alam dewa sejati Hongmeng, dan menciptakan legenda dan catatan yang tak terhitung jumlahnya yang membanggakan. Pihak lawan bahkan berhasil menduduki peringkat ketiga dalam daftar 6 monster kosmik berdimensi tinggi. Dia juga satu-satunya dewa purba sejati yang lahir di alam semesta purba dalam 5.000 juta tahun terakhir. Namanya Chu Xiaohe. Kudengar dia sekarang adalah orang kuat di alam ketiga dewa sejati purba, dan telah memasuki proses pengalaman reinkarnasi dan pemahaman Dao hati manusia. Ketika pengalaman itu selesai dan kembali, keberadaan ini sangat mungkin menjadi atasan langsung guru dan mendapatkan posisi hakim. Sebagai guru, aku tidak mengharapkanmu untuk melampaui Dewa Agung Chu Xiaohe. Selama kau bisa menyelesaikan lantai 8, kau akan memenangkan kejayaan bagi Sekte Dao Surgawiku.
Ketika Namong Pyeoksu berbicara tentang Chu Xiaohe, sepertinya dia langsung jatuh ke dalam ingatan yang jauh. Itu adalah era ketika seluruh alam semesta Hongmeng diperintah oleh Chu Xiaohe. Ada keberadaan Chu Xiaohe. Alam semesta purba ini, 100.000 alam, dan monster yang tak terhitung jumlahnya, di hadapan Chu Xiaohe, semuanya hanyalah lelucon. Chu Xiaohe mengatakan dia berada di urutan kedua, tetapi tidak ada yang berani mengatakan dia yang pertama. Baiklah, Guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah Bai Huang selesai berbicara, dia berjalan menuju formasi besar. Pagoda Hongmeng ini sangat luas dan tak terbatas. Ia dapat menampung banyak penguji untuk melakukan penilaian secara bersamaan. Di antara mereka, ada monster Tianjiao, yang tampaknya telah membangkitkan banyak orang yang mencobanya, dan membicarakannya. Lihat layar besar, Lan Xuanyu telah lulus penilaian percobaan di lantai 4 Pagoda Hongmeng, dan telah memasuki lantai 5. Hebat, kudengar Lan Xuanyu baru berusia tahun saat ini, dan basis kultivasinya yang berusia tahun telah menembus puncak Kaisar Suci Dao Surgawi, dan dia juga telah menyelesaikan lantai 4 Menara Hongmeng. Alam, bahkan seluruh 100.000 alam, dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa, bukan? Cepat. Di layar besar yang menunjukkan kemajuan penantang, gambar profil Lan Xuanyu menjadi hitam. Ini menunjukkan bahwa dia telah gagal dalam tantangan di lantai 5. Yang harus dihadapi Pagoda Hongmeng di lantai 5 adalah satu makhluk aneh di tingkat puncak Kaisar Suci Dao Surgawi. Lan Xuanyu hanya bertahan selama 1 menit. Tapi itu sudah cukup membanggakan. Karena ujian dan tantangan Pagoda Hongmeng terkenal sangat sulit. 1 lawan 10.000, tak terkalahkan di level yang sama. Tantangan semacam ini bahkan lebih sulit daripada memenggal kepala di wilayah yang luas. Dan itu sama sekali tidak sulit. Lihat. Lan Xuanyu telah keluar. Tuan Muda Xuanyu, Anda luar biasa. Dalam tantangan ujian ini, Anda telah melewati lantai 4 Pagoda Hongmeng. Selama Anda lulus penilaian peringkat tugas, Anda dapat langsung naik ke tingkat keempat utusan Dewa Hongmeng. Jika penilaian peringkat tugas sangat luar biasa, Anda juga dapat langsung dipromosikan ke tingkat kelima utusan Dewa Primordial. Saya melihat seorang pemuda dengan napas tajam keluar dari formasi. Ketika dia melihat Namong Pyeoksu, dia tiba-tiba membeku sejenak. Xuanyu bertemu senior Namong. Ini, murid baru senior Namong. Lan Xuanyu menatap tajam klon Kaisar Putih. Tampaknya sedikit tidak percaya. Seorang penjahat tak tertandingi seperti dia memohon dengan keras untuk bergabung dengan sekte Namong Pyeoksu, tetapi Namong Pyeoksu tidak mau menerimanya. Dia juga berpikir bahwa Yang Mulia Hakim, yang telah menyita murid selama puluhan ribu tahun, hanya tidak ingin menerima murid untuk saat ini. Tapi siapa sangka, mereka malah menerima seorang murid sejati di lautan kekacauan di luar sana. Seorang udik asing. Kenapa kau menginjak kepalaku? Wah, benar sekali, di usia semuda ini, kau bisa lulus ujian di lantai 4 Pagoda Hongmeng. Di lautan kekacauan di luar sana, kau seharusnya memiliki kekuatan untuk melompat ke dewa sejati kekosongan. Namun, kita masih perlu terus bekerja keras. Jangan berpuas diri. Kau harus tahu bahwa ada orang-orang yang lebih hebat dari yang lain, dan ada langit di atas langit. Namong Pyeoksu berkata dengan penuh makna. Terima kasih, Senior Namong, atas pengajaranmu. Xuanyu benar-benar ingin melihat apa yang begitu istimewa dari murid-murid baru yang telah direkrut senior. Mata Lan Xuanyu masih tajam. Avatar Kaisar Putih sama sekali tidak repot-repot berbicara dengannya. Bagi seekor semut di level ini, akan sedikit merugikan diri sendiri jika memukulinya di muka. Apalagi membandingkannya. Lalu membandingkannya dengan level Chu Xiaohe. Tidak ada gunanya menindas pemula ini. Kaisar Putih berjalan memasuki susunan teleportasi dan seketika diteleportasi ke lantai pertama Pagoda Hongmeng. Raungan. Yang terdengar hanyalah raungan Dewa Iblis Kekacauan. Makhluk-makhluk kekacauan yang berkerumun padat datang mengepung Chen Yuan secara besar-besaran. Dunia bergetar. Aku melihat avatar Kaisar Putih mengepalkan jarinya menjadi pisau dan menebas langit. Belah udara dengan satu kata. Dengan satu jari, puluhan ribu makhluk kacau langsung terbunuh. Lulus penilaian tingkat pertama dan maju ke tingkat kedua. Lihat. Pria bernama Bai Huang itu telah lulus penilaian tingkat pertama. Sial, ini terlalu cepat, Nima menyelesaikan level dalam waktu kurang dari 1 menit. Awalnya, aku menyelesaikan lantai pertama, tapi itu adalah pertempuran berdarah selama 10 hari 10 malam. Sial, lihat, Kaisar Putih telah menyelesaikan lantai kedua, dan kali ini hanya butuh 30 detik. Bab 1814. Terlalu cepat, sungguh terlalu cepat. Kaisar Putih ini tampaknya sangat kuat. Tidak heran dia diterima sebagai murid pribadi oleh senior Namong. Terlihat jelas. Kecepatan tantangan Bai Huang untuk menembus penghalang sungguh luar biasa cepat.
Dalam 5 menit, dia menembus lantai 3 pagoda Hongmeng. Dalam 10 menit, lantai 4 pagoda Hongmeng hancur. Dalam 10 menit, menembus lantai 5 menara Hongmeng. Dalam 1 jam, menembus lantai 6 menara Hongmeng. Dalam 2 jam, menembus lantai 7 menara Hongmeng. 3 jam, menembus lantai 8 menara Hongmeng. Pada saat ini, di seluruh alam biru gelap, hampir semua penantang uji coba gemetar tak terkendali. Kengerian di mana-mana. Tanda seru. Sesak napas. Mereka semua menunjukkan tatapan ketakutan yang tak tertandingi. Wajah Lan Xuanyu memucat sesaat. Seluruh tubuhnya tercengang. Jari-jari kakinya sangat memalukan hingga hampir ingin melompat keluar dari 3 kamar dan 1 ruang tamu. Ternyata badut itu adalah aku. Luar biasa, menakutkan. Jika tebakanku benar, seharusnya ada total pembangkit tenaga di tingkat puncak dewa sejati abadi di lantai 8 pagoda Hongmeng. Jika kau ingin membunuh pembangkit tenaga puncak dewa sejati abadi, itu mustahil bagi dewa sejati kekacauan biasa untuk melakukannya, dan bahkan lebih mustahil untuk berhasil menantang dengan kecepatan secepat itu. Orang bernama Bai Huang ini, aku khawatir kultivasinya sudah mencapai setengah langkah dewa sejati roh purba. Banyak penantang ujian menara Hongmeng membicarakannya. Bahkan beberapa hakim kuil Grand Nis berdiri. Tampaknya mereka sangat tertarik pada orang yang berhasil melewati lantai 8 menara Hongmeng ini. Dan saat Bai Huang memasuki lantai 9 pagoda Hongmeng, namanya langsung muncul di daftar peringkat penjahat terkuat di seluruh alam semesta Hongmeng, 100.000 alam, dan 10.000 alam. Daftar ini pada dasarnya hanya akan mencakup para penjahat tertinggi yang berusia kurang dari 10 miliar tahun dan memiliki potensi lebih dari 1.000 di seluruh alam semesta Hongmeng. Perlu diketahui bahwa alam semesta Grenmeng sangat luas dan tak terbatas. Salah satu dari ratusan ribu alam ini setara dengan alam semesta super besar. Di setiap alam, setidaknya ada puluhan triliun galaksi seukuran Bima Sakti. Selain itu, indeks energi alam semesta Hongmeng sendiri sangat mencengangkan, dan monster yang lahir sangat banyak. Bisa dibilang, seorang santo berkeliaran di mana-mana, dewa sejati tidak sebaik anjing. Ada juga para bijak surgawi yang telah naik ke alam semesta kecil, menengah, besar, dan super besar. Jika semuanya digabungkan, jumlah monsternya akan jauh lebih banyak. Dan di antara semua penjahat itu, dia bisa masuk dalam daftar 1.000 penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Kandungan emas ini tidak tinggi. Karena bahkan peringkat ke-1000 terendah pun, kakinya setara dengan menekan 100.000 alam, monster yang tak terhingga. Dikenal sebagai penjahat nomor 1 di alam biru tua, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar ini. Di layar besar, sebuah daftar emas yang memukau ditampilkan. Daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Nomor 1. Chu Xiaohe, alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Nomor 2. Zhuge Miao Miao, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 3. Dongchen Shenjun, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 4. Kaisar Iblis Taiyu, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 5. Permaisuri Elf, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 6. Pemimpin masa depan, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 7. Raja Dewa Ises, alam pertama dewa sejati primordial. Nomor 8. Lin Fan, alam pertama dewa primordial. Nomor 9. Ye Chen, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 10. Kaisar Mantian, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Saksikan daftar 10 besar di layar lebar. Hampir semua kultivator pagoda Hongmeng tersentak. Mampu berada di daftar ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa orang-orang ini semuanya berusia kurang dari 1 miliar tahun. Kurang dari 1 miliar tahun, basis kultivasinya telah mencapai alam dewa sejati primordial. Ini sungguh mengerikan. Hanya alam semesta Hongmeng yang memiliki fondasi seperti itu. Usia 1 miliar tahun memang terlihat sangat tua, tetapi dibandingkan dengan kekuatan dewa sejati asal mula, ini hanyalah sekejap mata. Ini hanyalah catatan penjahat terkuat dari generasi muda. Monster-monster Hongmeng yang berusia lebih dari 1 miliar tahun sama sekali tidak dihitung. Latar belakang alam semesta Hongmeng sungguh tak terbayangkan. Perbandingan seperti itu. Langit dan berbagai alam yang dibangun oleh penguasa jurang hanyalah hal sepele, dan tidak dapat dicantumkan dalam daftar keagungan. Saat ini, nama Kaisar Putih juga muncul dalam daftar monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Nama, Kaisar Putih. Tingkat kultivasi, setengah langkah tingkat dewa sejati Hongmeng. Prestasi tertinggi dalam ujian pagoda Hongmeng, menyelesaikan lantai 8. Peringkat penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, ke-996. Ada di daftar, dan adikku sebenarnya ada di daftar monster terkuat. Sial, kau hebat. Dari mana guru mendapatkan penjahat ini? Kali ini, Sekte Dao Surgawiku akan menjadi kuat di ratusan ribu alam.
Guru sendiri gagal menyelesaikan lantai 8, adik ini terlalu ganas. Aku sudah memutuskan, aku akan berkultivasi 2 kali dengan adikku. Kakak 7, adikku yang pertama jatuh cinta, jadi kau tidak boleh merebutnya. Kalau begitu, masing-masing sesuai kemampuan, kompetisi yang adil. Kakak kelima, kau malah datang untuk ikut campur. Para murid Tian Daozong sudah serentak bereaksi. Satu demi satu bergegas ke pagoda Hongmeng untuk menyaksikan Kaisar Putih menerobos. Adikku dengan mudah menerobos lantai 8 menara Hongmeng, itu sudah cukup menunjukkan bahwa potensinya belum sepenuhnya habis. Selama dia membunuh lebih banyak pembangkit tenaga tingkat Dewa Kekacauan di lantai 9 menara Hongmeng, peringkatnya mungkin akan lebih tinggi lagi. Kakak kelima Jun Moyun menganalisis dengan tenang. Meskipun dia sudah merasakan gelombang besar di hatinya. Kaisar Putih saat ini, dalam ujian menerobos lantai 9, akhirnya menghadapi beberapa masalah. Kekuatan Dewa Iblis Kekacauan di sini tidak jauh berbeda dengan Kaisar Dewa Aneh, Kaisar Dewa Yao Yue, dan Kaisar Dewa Xiangmu saat itu. Makhluk-makhluk yang dilepaskan oleh pagoda Hongmeng ini memang yang terbaik di kelasnya. Dengan kultivasi tingkat Dewa Sejati Primordial setengah langkahku, aku hanya bisa membunuh 2 atau 3 setiap kali aku menggunakan kata memecah udara. Kapan ini akan dibunuh? Aku tidak bisa menahannya. Kalau begitu aku hanya bisa serius. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Dengan satu pikiran, aku bisa mengubah matahari dan bulan, bintang-bintang, aliran waktu, dan segala sesuatu di dunia. Para dewa dan iblis kekacauan di langit, kau akan menggunakannya untukku. Mata Kaisar Putih terpaku. Dewa iblis kekacauan yang dahsyat dipanggil oleh pikirannya. Dengan kekuatannya sendiri, ia mengubah 100.000 Kaisar Dewa. Bertarung habis-habisan dengan para dewa kekacauan teratas di pagoda Hongmeng. Jelas, ini adalah penilaian dan ujian 1 lawan 10.000. Tak disangka, ia berhasil mengubahnya menjadi 100.000 lawan 10.000. Dalam hal jumlah, mereka masih memiliki keunggulan. Ini bukan siapa-siapa lagi. Dava kebebasan transformasinya telah dipahami oleh Yuan Long, ditambah dengan pemahaman Chen Yuan sendiri pada tingkat Dewa Sejati Hongmeng. Ketika kekuatan supranatural ini ditampilkan di tangan Kaisar Putih, itu tak tertandingi melawan langit. Pada tingkat yang sama, apalagi 1 lawan 10.000, bahkan 1 lawan 100.000, itu sama sekali tidak stabil. Itu bisa disebut tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Sapu dan hancurkan. Tangan di saku, tak ada lawan. Saat Kaisar Putih membantai dengan brutal, peringkatnya mulai meroket dengan kecepatan luar biasa. Kaisar Putih. Nomor 888. Kaisar Putih. Nomor 623. Kaisar Putih. Nomor 312. Kaisar Putih. Nomor 201. Kaisar Putih. Nomor 100. Ini peringkat ke-100, dan adikku benar-benar mencapai peringkat ke-100 dalam daftar monster terkuat. Ya Tuhan! Ini terlalu berlebihan, terlalu keterlaluan. Mungkinkah adikku punya kesempatan untuk melewati lantai 9? Mengejutkan. Mengerikan. Bab 1815. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat sunyi senyap. Namong Piaoksu juga menunjukkan sedikit kegugupan di wajahnya saat ini. Bersihkan lantai 9. Atas nama Kaisar Putih, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh para ahli tingkat Dewa Sejati Kekacauan. Saya khawatir hanya Dewa Primordial Sejati yang dapat melakukan ini. Dewa Primordial setengah langkah, pada akhirnya, hanyalah batas Dewa Kekacauan. Itu sama sekali tidak dianggap sebagai Dewa Sejati asal Primordial. Terlebih lagi, 10.000 penjaga gerbang ini tidak naik satu persatu, mereka mungkin naik bersama-sama, atau bahkan bergabung untuk mengatur formasi. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam Dewa Sejati Primordial, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Di masa lalu, ada kasus di mana orang yang kuat di alam pertama Dewa Primordial gagal menantang tingkat ke-9. Dengan kata lain, setelah membersihkan lantai 9 menara Hongmeng, kekuatan tempur Anda yang sebenarnya mungkin telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Dewa Sejati Hongmeng. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Saat ini, bukan hanya alam biru tua saja. Di ratusan ribu alam itu, penjahat yang tak terhitung jumlahnya yang melawan langit juga memperhatikan Kaisar Putih. Saudaraku, ini tidak baik, seseorang telah melampaui daftar peringkatmu, dan kau sekarang telah tergeser dari daftar teratas penjahat terkuat. Apa? Aku adalah murid langsung dari Guru 7 Alam Dewa Sejati Hongmeng, dan kultivasiku telah mencapai setengah langkah Alam Dewa Sejati Hongmeng. Jika aku tidak bisa masuk ke daftar teratas penjahat terkuat, itu akan menjadi penghinaan terhadap prestise guru. Tidak, aku ingin berpartisipasi dalam tantangan uji coba, merebut kembali peringkatku. Chu Feng,
yang baru saja tergeser dari 100 besar, langsung menjadi tidak sabar. Tetapi kenaikan peringkat Kaisar Putih tidak berhenti. Hanya saja setelah memasuki peringkat teratas, kenaikan peringkatnya jauh lebih lambat. Boom! Saat ini, aku melihat tampilan pagoda Hongmeng di layar publik. Tiba-tiba sebuah spanduk emas menyala. Selamat kepada penantang, Bai Huang, yang berhasil menyelesaikan lantai 9 pagoda Hongmeng. Waktu yang dibutuhkan, 33 menit dan 27 detik. Dalam situasi yang sama, dengan satu musuh 10.000, dia memenangkan gelar 10.000 musuh. Pesan ini akan dibagikan di antara alam secara bersamaan. Informasi dasar penantang diumumkan. Nama: Kaisar Putih. Tingkat kultivasi: setengah langkah menuju alam dewa sejati. Hasil tantangan saat ini, menyelesaikan lantai 9 Menara Hongmeng, waktu, 33 menit dan 27 detik. Usia, 100 juta tahun. Peringkat daftar penjahat terkuat alam semesta Hongmeng, ke-15. Sial. Apakah adikku berada di peringkat ke-15? Aku telah menyelesaikan lantai 9. Aku benar-benar telah menyelesaikan lantai 9. Bukankah ini berarti kekuatan tempur adikku yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan dewa sejati asal mula? Terlalu berlebihan, terlalu hebat. Adikku, kakak perempuan ingin melahirkan monyet untukmu. Jika kau bisa menyelesaikan lantai 9, selama kau lulus tinjauan politik, adikmu akan langsung dipromosikan menjadi hakim, hampir melangkah ke manajemen kuil Hongmeng. Jun Moyun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Malaikat primordial lainnya harus bertarung selama miliaran tahun jika mereka ingin dipromosikan selangkah demi selangkah menjadi hakim. Kau sangat hebat, kau adalah hakim di awal. Masa depan sungguh tak terbatas. Dan membersihkan penjahat di lantai 9 pagoda Hongmeng pasti akan menarik perhatian para petinggi kuil Hongmeng. Mungkin ia akan fokus pada pelatihan, dan menjadi dewa sejati asal mula primordial di masa depan, sebentar lagi. Ding! Selamat, Yang Mulia, penantang, karena telah membunuh semua dewa sejati kekacauan dan membersihkan lantai 9 pagoda Hongmeng. Apakah Anda ingin melanjutkan tantangan ke lantai 10? Di dalam pagoda Hongmeng, sebuah notifikasi mekanis terdengar. Lanjutkan tantangan. Baik. Anda akan diteleportasi ke lantai 10 pagoda Hongmeng. Semoga berhasil. Tak lama kemudian, cahaya putih berkedip. Sebuah pintu ruang angkasa muncul di menara, dan klon Kaisar Putih masuk. Lihat, adik junior tidak menyelesaikan tantangan, dia memilih untuk menantang lantai 10 pagoda Hongmeng. Ya Tuhan! Lantai 10. Pada saat ini, semua murid Tian Daozong tersentak. Mereka semua tiba-tiba ketakutan luar biasa. Apa konsep lantai 10 itu? Itu adalah ruang yang hanya bisa ditantang oleh dewa sejati asal mula. Secara umum, jika Anda belum mencapai level dewa sejati asal mula, untuk menantang lantai 10, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda di luar kemampuan Anda. Konon, bahkan Chu Xiaohe, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar monster terkuat, hanya bertahan di lantai 10 selama 1 jam. Kultivasi adik junior Bai Huang hanya setengah langkah menuju level dewa sejati Hongmeng, dan dia akan menantang level dewa sejati Hongmeng dengan melompat-lompat. Ini seharusnya segera berakhir. Aku ingat Mentiandi, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar monster terkuat, hanya bertahan di lantai 10 selama 10 menit. Dewa mula setengah langkah, menantang lantai 10, faktor kesulitannya terlalu tinggi. Aku pernah mengalami tantangan melompat-lompat seperti ini sebelumnya, dan aku pada dasarnya tidak bisa bertahan selama 1 menit. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk melewati level berikutnya. Ketika kau mencapai level dewa sejati asal primordial, tidak ada kemungkinan untuk melompati tantangan. Terlebih lagi, kau mungkin akan menghadapi lebih dari satu dewa sejati asal primordial di lantai 10. Pada saat ini, di 100.000 dunia, banyak penjahat membicarakannya. Kaisar Putih memasuki lantai 10. Segera bertemu dengan 10 ahli alam dewa sejati primordial. Dia sedikit lega. Kupikir aku hanya akan bertemu satu ahli alam dewa sejati primordial. Tapi pikirkanlah. Bahkan jika pagoda Hongmeng adalah artefak Hongmeng tingkat ke-9. Diperkirakan tidak ada kemampuan untuk mengubah dewa sejati primordial sekaligus. Jika tidak, itu akan terlalu menantang surga. Dewa sejati Hongmeng, yang hanya setengah langkah, berani menantang lantai 10 pagoda Hongmeng. Nak, kau begitu berani. Penjaga gerbang utama mencibir. Segera, 10 master alam pertama asal primordial melancarkan serangan dahsyat dalam sekejap. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Lonceng waktu. Seni abadi 9 putaran. Jarak yang tidak terlalu jauh. 3 nyawa keberuntungan. Hei! Kau masih punya sesuatu, nak, tapi hanya itu.
Bai Huang dikelilingi dan dipukuli oleh 10 pembangkit tenaga tingkat dewa sejati purba, dan dia dipukuli langsung tanpa kekuatan untuk melawan balik. Penekanan level sama sekali belum selesai. Tampaknya kesulitan tantangan di lantai 10 memang sangat tinggi. Apakah kau ingin memanggil dewa? Jika dewa itu bergerak, 10 bajingan kecil di alam pertama asal mula dapat menekan mereka hanya dengan jentikan jari. Tapi itu tidak perlu. Jika dewa itu terungkap, akan ada sedikit kerugian. Meskipun Bai Huang hanya memiliki kultivasi setengah langkah dari alam dewa sejati primordial, bukan berarti dia tidak bisa menembus. Melainkan dia tidak ingin menembus. Jika tidak, kesadarannya dan Dewa Chen Yuan berada pada frekuensi yang sama, pikiran mereka sinkron, dan alam mereka hampir sama. Chen Yuan telah mencapai tingkat alam kedua dewa primordial, dan jika Kaisar Putih ingin menembus, dia dapat menembus dalam hitungan menit. Tetapi dia memasuki alam semesta Hongmeng kali ini karena dia datang secara menyamar. Hanya untuk diam-diam melindungi Dewa Chen Yuan dari reinkarnasi dan kelahiran kembali. Jika basis kultivasi menembus dewa sejati primordial, itu agak terlalu mencolok. Agak seperti terlahir kembali yang perkasa. Meskipun tingkat kultivasiku satu tingkat lebih rendah darimu, aku sebenarnya telah melihat pemandangan yang lebih tinggi. Itu tidak sebanding dengan dewa sejati primordial setengah langkah biasa. Bai Huang hanya bertahan selama 10 menit sebelum memutuskan untuk menyerah. Lantai 10 pagoda Hongmeng sudah terlihat, dan tidak ada gunanya bertahan di sana. Bahkan jika 10 pembangkit tenaga tingkat pertama dewa sejati primordial ini ditekan, diperkirakan akan muncul pembangkit tenaga tingkat kedua. Mencapai hasil saat ini sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Boom! Pada saat ini, potret Bai Huang akhirnya meredup. Ini juga berarti dia gagal dalam tantangan. Tetapi pada saat ini, aku melihat peringkat Kaisar Putih tiba-tiba naik beberapa peringkat. Kaisar Putih, nomor 12. Kaisar Putih, nomor 11. Kaisar Putih, nomor 10. Men Tiandi, yang awalnya berada di peringkat ke-10, telah tergeser. Gambar mulai membeku pada saat ini. Peringkat akhirnya stabil. Hening. Keheningan yang mematikan. Bab 1816. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua penantang ujian tercengang astoniset. Para bos dengan mulut terbuka lebar tampak seperti mampu memasukkan telur burung unta ke dalam mulut mereka. Ratusan ribu alam, ratusan juta kesombongan alam semesta Hongmeng, semuanya terkejut karenanya. Semua murid Tian Daozong sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berkata-kata. Tercengang astoniset. Terperangah. Tak terlukiskan. Ini. Adik junior, benar-benar berhasil melewati lantai 9, dan bertahan di lantai 10 selama 1 menit, melampaui Kaisar Mantian. Ya Tuhan, Kaisar Mantian adalah dewa sejati Hongmeng. Dia adalah yang terkuat di alam Mangu. Dia adalah jenius nol terkuat dalam 1 miliar tahun. Dia tak terkalahkan sepanjang zaman. Penjahat terkuat, bos super seperti itu, benar-benar direndahkan oleh adik junior. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah adikku, dengan basis kultivasi setengah langkah dari dewa sejati alam purba, mengalahkan Men Tiandi, yang berada di alam sejati alam purba, dengan selisih 1 peringkat. Menekan dengan melompati batas. Aku tidak percaya, guru, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu atau tidak. Aku takut kekuatan adikku telah melampaui kekuatanmu, kan? Kakak senior kelima Jun Mo Yun berkata dengan wajah penuh tekad. Benar, kekuatan adikmu memang telah melampaui kekuatan seorang guru, jadi kalian harus bekerja keras. Hal yang paling ingin dilihat seorang guru adalah bahwa setiap basis kultivasi kalian di masa depan dapat melampaui basis kultivasi seorang guru. Seorang guru yang benar-benar baik harus membina murid yang lebih baik dari biru, jika tidak, mereka bukanlah guru yang baik. Adikmu telah melakukannya, jadi kalian harus belajar darinya. Namong Piaoksu berpura-pura berkata dengan tenang. Ketika para murid mendengar kata-kata itu, masing-masing dari mereka terkejut. Belajar dari adik. Guru, apakah Anda serius? Belajar darinya untuk melampaui Men Tiandi. Dia adalah pembangkit tenaga tingkat dewa sejati dari Hongmeng. Aku takut aku tidak akan bisa mencapai tingkat ini seumur hidupku. Guru, tolong berhenti mengolok-olok kami. Di alam semesta purba ini, di antara miliaran talenta, berapa banyak yang bisa membuktikan diri sebagai dewa sejati dari asal mula purba. Saat ini, Lan Xuanyu, yang masih menonton dari pinggir lapangan, merasa mati rasa. Sialan. Aku pasti sudah gila sebelumnya. Dengan tingkat kultivasiku yang rendah, bagaimana mungkin aku membandingkan diriku dengan penjahat terkuat yang menyingkirkan Kaisar Mantian? Aku sebenarnya sedikit kewalahan. Adikmu. Jenis orang mesum macam apa ini? Penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, masuk 10 besar dalam daftar keseluruhan.
Sepertinya dia sama sekali tidak selevel denganku. Lan Xuanyu seketika kehilangan sedikit rasa iri. Karena perbedaannya terlalu besar. Tidak perlu iri sama sekali. Dia dan pihak lain sama sekali tidak berada di lingkaran yang sama. Saat ini, di alam yang cukup kuno, di istana kekaisaran yang megah, wajah Kaisar Mantian sangat jelek. Dia benar-benar tersingkir dari 10 besar. Dan dia tersingkir oleh seseorang yang kultivasinya hanya setengah langkah dari tingkat dewa sejati primordial. Pagoda Hongmeng adalah artefak tertinggi di alam semesta Hongmeng. Tantangan uji coba sama sekali tidak mungkin untuk dicurangi. Seorang dewa sejati setengah langkah dari makhluk primordial yang mampu menyingkirkannya dari peringkat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa sejati asal primordial. Setelah mencapai alam ini, bisakah kita masih melampaui tingkat penindasan? Seberapa menakutkan orang ini? Sialan, ini bukan Chu Xiaohe yang lain, kan? Mampu melangkah setengah tingkat ke alam dewa sejati dari alam primordial dan melampaui alam dewa sejati setengah tingkat, itu yang mampu dilakukan Chu Xiaohe dulu. Pergi ke alam biru tua dan selidiki asal-usul Kaisar Putih. Kaisar Mantian memerintahkan bayangan di belakangnya. Baik, Yang Mulia. Pada saat ini, Kaisar Putih mencapai peringkat 10 besar. Seketika, ia menjadi topik hangat pencarian Hongmeng. Ratusan ribu alam, penjahat tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, berdiskusi hangat tentangnya. Tak lama kemudian, berita bahwa Kaisar Putih adalah orang luar dari Chaos diungkapkan oleh seseorang. Begitu berita ini keluar, jaringan Hongmeng langsung meledak. Orang luar yang tak terhitung jumlahnya yang telah naik dari lautan kekacauan berdiskusi hangat dengan Kaisar Putih. Ini sangat luar biasa, ini sangat luar biasa. Tokoh kuat asing kita ini benar-benar bisa mencapai daftar 10 besar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Tuan Bai Huang benar-benar panutan bagi kita. Ini benar-benar luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa Lord Bai Huang baru berusia 100 juta tahun, dan pada usia 100 juta tahun, dia telah menaklukkan Kaisar Mantian yang berusia 8 juta tahun. Gelombang ini benar-benar dahsyat. Sebenarnya, saya selalu merasa bahwa daftar ini agak tidak adil bagi kita orang luar. Pada intinya, alam semesta kecil tempat kita dilahirkan tidak sebanding dengan alam semesta Hongmeng. Kita tidak memiliki indeks energi setinggi itu. Tidak banyak pewaris tingkat atas, tingkat peradaban rendah, sistem kultivasi tidak lengkap, dan hukum Dao tidak lengkap, yang membuat kita harus menempuh banyak jalan memutar untuk mencapai puncak. Dibandingkan dengan para penjahat di alam semesta Hongmeng yang terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan tersebut, kita termasuk golongan yang secara bawaan belum sempurna sejak awal. Kita memiliki sedikit sumber daya yang diperoleh, dan kita tidak memiliki bimbingan dari guru-guru terkenal. Tentu saja, langkah kita lambat. Banyak orang kuat yang telah berkultivasi selama lebih dari 1 miliar tahun mungkin baru saja mencapai terobosan dan menjadi seorang Santo Dao Surga. Tetapi para Santo Dao Surga, di alam semesta Hongmeng, sebenarnya adalah orang-orang rendahan, lapisan masyarakat paling bawah. Dalam hal ini, para pembangkit tenaga asing mungkin telah berusia lebih dari 1 miliar tahun ketika mereka pertama kali naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan mustahil bagi mereka untuk berada dalam daftar ini. Hanya ada sejumlah kecil pembangkit tenaga asing yang benar-benar dapat masuk dalam daftar ini. Tuan Bai Huang dapat masuk dalam daftar ini, dan dia masih berada di 10 besar daftar keseluruhan. Ini benar-benar anomali. Menurutku, sikap tak tertandingi Tuan Bai Huang tidak kalah dengan Chu Xiaohe, yang berada di peringkat pertama dalam daftar keseluruhan. Beri Tuan Bai Huang 1 juta tahun lagi, dan dia mungkin mencapai peringkat 0 dalam daftar monster terkuat. Chu Xiaohe bukan tidak mungkin. Tepat ketika semua pembangkit tenaga asing di alam semesta Hongmeng sedang berdiskusi dengan sengit satu persatu. Seorang informan memposting tangkapan layar diskusi obrolan grup internal ini di jaringan publik Hongmeng. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Di jaringan Hongmeng, banyak penduduk asli yang kuat di alam semesta Hongmeng segera mulai memarahi mereka. Apa-apaan? Bahkan orang udik sampah dari luar seperti Bai Huang layak dibandingkan denganku, Dewa Agung Chu Xiaohe. Apakah kalian sudah gila? Chu Xiaohe sudah menjadi orang kuat di alam ketiga dewa sejati asal mula. Kalian anjing asing, siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh sampah seperti Kaisar Putih? Mengejar Chu Xiaohe dalam 1000 juta tahun. Aku akan memberinya 10 miliar tahun untuk mengejar. Belum pasti apakah dia bisa menembus dewa sejati asal mula, dan dia mulai goyah. Dia berada di peringkat, apa gunanya? Apakah itu benar-benar membuatmu gila? Sampah tetap sampah, jangan pamer, 9 dari 10 besar dalam daftar keseluruhan adalah penjahat tak tertandingi yang lahir dan dibesarkan di alam semesta Hongmeng kami. Kalian orang luar adalah sampah, sampah masyarakat, sekelompok budak rendahan, berani membandingkan diri dengan kami.
Yang paling lucu adalah mereka benar-benar merasa bahwa daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng itu tidak adil. Kenapa? Aku memiliki latar belakang yang buruk, aku memiliki bakat yang buruk, dan butuh miliaran tahun untuk berkultivasi menjadi seorang santo surga. Bukannya mencari alasan dari diriku sendiri, aku malah menyalahkan diriku sendiri dan lingkungan. Para netizen dari kedua kubu, karena insiden Kaisar Putih, langsung saling beradu argumen di jaringan Hongmeng. Bab 1817. 3 hari kemudian, Kaisar Putih lulus ujian verifikasi identitas. Secara resmi mendapatkan posisi hakim tingkat pertama kuil Hongmeng. Mendapatkan token penghakiman. Hakim yang membawa token ini dapat membunuh terlebih dahulu dan bertindak kemudian selama pelaksanaan tugas, dan memiliki hak yang besar. Hakim adalah posisi resmi kuil Hongmeng. Telah memasuki sistem manajemen awal. Tentu saja, senioritas juga diperlukan. Bukan berarti jika Anda memiliki basis kultivasi yang tinggi, Anda dapat langsung dipromosikan menjadi hakim tingkat 9. Hakim hanya dapat mengumpulkan poin kontribusi dengan menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh kuil Hongmeng untuk meningkatkan levelnya. Ada 3 cara utama untuk mendapatkan poin kontribusi. Jenis pertama, membunuh musuh memberikan poin. Misi semacam ini umumnya lebih berbahaya. Perlu pergi ke Laut Kekacauan, atau memasuki tanah rahasia jadi yang berbahaya, membunuh pengkhianat, memberantas bidah, menekan dewa iblis kekacauan, dan sebagainya. Misalnya, alam semesta yang bermutasi seperti tubuh Chen Yuan adalah target utama untuk dibunuh. Poin kontribusi setelah pemenggalan kepala juga sangat tinggi, sungguh luar biasa tingginya. Di antara mereka, iblis sesat yang telah berevolusi menjadi alam semesta super besar dapat memperoleh setidaknya 1000 miliar poin kontribusi setelah dimusnahkan. Itu hanya gelombang lepas landas, yang dapat membuatmu naik level 9 kali berturut-turut. Chen Yuan tidak menyangka bahwa dia begitu berharga. Poin hadiahnya mungkin lebih dari 100 kali lebih tinggi daripada dewa iblis kekacauan di level yang sama. Di antara mereka, nama Chen Yuan sudah ada dalam daftar buronan kuil Hongmeng. Adikmu. Bagaimana mungkin aku masih menjadi buronan? Tipe kedua, poin kontribusi manajer. Tugas semacam ini relatif kurang berbahaya, tetapi membutuhkan kerja keras, dan juga membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menyelesaikannya. Salah satu tugasnya adalah ini. Tugas administrator, menguasai sebuah galaksi. Tingkat kesulitan misi, 3 bintang. Waktu misi, 10 juta tahun. Poin tugas, 10 hingga 1000 juta poin. Persyaratan tugas. Dari alam Arakawa, Medan bintang 99.879, sebuah galaksi magis. Dalam beberapa tahun terakhir, karena kurangnya administrator, perang bintang besar di galaksi terus berlanjut, sumber daya langka, perkembangan ekonomi terbelakang, tingkat peradaban menurun, dan sistem kultivasi cacat. Sudah miliaran tahun tidak ada seorang pun di atas tingkat dewa sejati abadi yang lahir. Sekarang ada kebutuhan mendesak akan seorang hakim untuk memasuki alam Arakawa, Medan bintang 99.879, galaksi magis, untuk mengurus urusan pemerintahan, mengembangkan ekonomi galaksi, meningkatkan tingkat peradaban, mempromosikan Taoisme Hongmeng, dan membina talenta-talenta terbaik. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas dalam waktu 10 tahun, setidaknya membina seorang pembangkit tenaga tingkat Dewa Tao sebagai penerus. Poin ucapan selamat yang diperoleh setelah tugas selesai akan dinilai sesuai dengan jasa tugas tersebut. Standar penyelesaian tugas minimum adalah 10 poin kontribusi, dan standar penyelesaian tugas maksimum adalah 1000 juta poin kontribusi. Persyaratan untuk menerima tugas, setidaknya dibutuhkan seorang hakim tingkat pertama Hongmeng. Tugas manajerial ini banyak. Sebagian besar bertanggung jawab atas partai, beberapa mengelola bagian dalam alam semesta berdimensi tinggi, dan beberapa memiliki tugas untuk duduk di lautan kekacauan, DL. Di antara mereka, hakim Hongmeng tingkat 9 dapat mendominasi sebuah dunia. Menjadi pemimpin tertinggi suatu alam. Hakim tingkat pertama hanya dapat dianggap sebagai posisi resmi terendah dalam sistem manajerial. Jenis ketiga, poin kontribusi teknis. Poin kontribusi jenis ini agak bervariasi. Misalnya, jika Anda seorang ahli alkimia, Anda dapat memperoleh poin kontribusi tertentu melalui alkimia. Atau jika Anda seorang ahli kerajinan, Anda dapat memurnikan sejumlah artefak untuk kuil Hongmeng untuk mendapatkan poin kontribusi. Ada juga formasi, penanaman, pemeliharaan hewan, desain, sastra, pengembangan dan penelitian ilmiah, dan sebagainya. Itu agak terlalu banyak. Bahkan jika Anda mempopulerkan teknologi yang dipatenkan, atau Anda menerbitkan literatur mendalam yang memengaruhi dunia spiritual banyak makhluk di alam semesta Hongmeng, Anda dapat memperoleh poin kontribusi tertentu. Namun secara relatif, risiko dan imbalan masih berbanding lurus.
Jenis tugas pertama tidak diragukan lagi adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi, dan juga cara termudah bagi mereka yang memiliki kultivasi kuat untuk meningkatkan level mereka. Kultivasi Bai Huang telah mencapai setengah langkah dari alam dewa sejati. Dan 3 hari yang lalu, dia membersihkan lantai 9 pagoda Hongmeng, dan kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Tidak diragukan lagi, dialah yang paling cocok untuk menerima tugas tipe pertama. Tetapi Kaisar Putih tidak melakukan itu. Dia langsung menerima tugas tipe kedua, yaitu tugas sebagai penanggung jawab. Kebetulan Dewa Chen Yuan perlu bereinkarnasi, dan untuk memahami Dao Fanxin, pergi ke galaksi sihir adalah pilihan yang baik. Sistem kultivasi sihir tampaknya sedikit berbeda dari sistem kultivasi yang pernah saya temui sebelumnya. Ini hanya masalah reinkarnasi dan kultivasi ulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Hal ini terlihat sangat sederhana, tetapi hanya ketika Anda benar-benar berhubungan dengannya dan memahaminya, barulah Anda dapat mengetahui warisan kebijaksanaan seperti apa yang diwakili oleh suatu sistem kultivasi. Aku menggunakan alam semesta untuk membuktikan Tao, yang sama sekali berbeda dari praktisi lain. Mereka hanya perlu mengambil satu jalan menuju ekstrim, tetapi aku perlu mencakup semuanya. Aku perlu memahami proses kultivasi yang berbeda dan sistem kultivasi yang berbeda. Kunci leluhur Dao Hongmeng. Bai Huang. Segera memberitahu Namong Piaoxu bahwa dia telah menerima tugas untuk memimpin kelompok. Mata indah Namong Piaoxu berbinar, dan dia tampak semakin menghargainya. Murid, sebagai guru, aku tidak menyangka kau lebih tenang dan bijaksana daripada yang kubayangkan. Meskipun kau telah melewati lantai 9 pagoda Hongmeng, dan kau juga mencapai peringkat Kaisar Mantian, kau berada di sorotan untuk sementara waktu, tetapi Mu Xiuyu akan dihancurkan oleh angin hutan. Itu terlalu menakjubkan dan mudah menarik rasa iri orang. Demikian pula, kultivasimu meningkat terlalu cepat, dan akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan dirimu. Meskipun kelompok penguasa akan lambat mendapatkan poin kontribusi untuk kultivasi dan kekuatan tempurmu, itu dapat sangat melatih dirimu. Para petinggi sejati kuil Hongmeng pada dasarnya memiliki pengalaman memerintah pihak penguasa. Setidaknya, dari para penguasa alam dipromosikan dari hakim pihak penguasa. Kau telah memilih jalan yang benar. Namong Piaoxu memuji Kaisar Putih tanpa ragu. Setengah bulan kemudian, surat pengangkatan Kaisar Putih turun. Mulai sekarang, dia akan resmi menjadi penguasa benua Moyuan, memerintah galaksi sihir. Sambil memegang surat pengangkatan, Kaisar Putih melewati gerbang alam dan mendarat di benua Moyuan. Benua Moyuan adalah benua super dengan diameter melebihi 1 tahun cahaya. Berpusat di benua Moyuan. Dalam radius 180 juta tahun cahaya, semuanya disebut galaksi sihir. Galaksi sihir berukuran sekitar 300 kali lebih besar dari Bima Sakti. Panjangnya 180 juta tahun cahaya dan tebalnya 30 tahun cahaya. Terdapat total 500 miliar planet berpenghuni di seluruh galaksi sihir. 70.000 triliun bintang. 200.000 planet. Di antaranya, terdapat 8 juta planet tambang sihir. Sumber daya paling berharga di seluruh galaksi sihir adalah biji sihir. Biji sihir dapat diolah menjadi tongkat sihir. Dengan menanamkannya di tongkat dan menghubungkannya dengan kekuatan spiritual, tongkat tersebut dapat memobilisasi energi sihir dunia dan melakukan serangan sihir. Di galaksi sihir, semua orang mengambil jurusan sihir. Hanya seorang penyihir yang dapat menjadi anggota masyarakat berpangkat tinggi. Pada saat yang sama ketika Kaisar Putih turun ke galaksi sihir, di benua Moyuan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun yang telah membeku hingga mati di dunia es tiba-tiba terbangun. Sial, dingin sekali. Bab 1818. Benar saja, aku kehilangan semua kultivasiku, dan bahkan pada suhu minus derajat, aku merasa kedinginan sekali. Chen Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Karena dia tidak ingin terlahir dari rahim ibu dan tumbuh lambat, dia hanya mengambil alih peran seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang baru saja membeku hingga mati. Anak kecil itu memiliki sedikit ingatan. Hanya beberapa informasi dasar. Usianya 6 tahun. Dia adalah selir yang lahir dari ayahnya, Adipati Agung, dan seorang pelayan yang mabuk dan membuat kekacauan. Pada tahun kelima kelahiran Chen Xiaoxuan, yaitu ketika dia berusia sekitar 5 tahun, dia terdeteksi tidak memiliki bakat sihir sama sekali, dan terlahir dengan kekuatan mental yang lemah. Dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi penyihir seumur hidupnya. Jadi Chen Xiaoxuan, yang awalnya lahir dari seorang budak dan tidak dihargai, bahkan lebih tidak disukai. Anak laki-laki berusia 6 tahun ini dengan naif berpikir bahwa selama dia bisa menjadi penyihir, dia akan diakui oleh ayahnya, Adipati Agung. Jadi, dia mengintip teknik meditasi sihir di Zhangsuge, ingin berlatih kekuatan sihir dan membuktikan dirinya. Sayangnya, dia ketahuan. Jadi,
dia dihukum oleh sang bangsawan wanita dengan berlutut di atas es dan salju hingga membeku sampai mati. Ibu kandung Chen Xiaoxuan dieksekusi oleh sang bangsawan wanita 3 tahun lalu. Ingatan-ingatan ini sangat terputus-putus. Ingatan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun awalnya sangat kacau. Dalam layar ingatan, anak kecil ini diintimidasi oleh para pelayan dan pembantu di rumah bangsawan tidak kurang dari 100 kali di usia muda. Dapat dikatakan bahwa di usia muda, dia hancur. Dia jelas putra seorang bangsawan, tetapi hidupnya tidak sebaik seekor anjing. Tiba-tiba, sepotong teknik meditasi sihir dasar terpatri dalam pikiran Chen Yuan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membangkitkan bakat pemahaman 9.000 miliar kali. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami meditasi sihir, dan dibawa bakat pemahaman tuan rumah yang luar biasa dan suci, secara otomatis diselesaikan sebagai meditasi Dewa Dharma. Ding! Kekuatan sihir tuan rumah memasuki tubuh, dan dia dipromosikan menjadi penyihir magang. Ding! Tuan rumah memahami perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan sihir, kekuatan spiritual berubah, dan dia dipromosikan menjadi penyihir tingkat pertama. Ding! Kekuatan spiritual tuan rumah telah berubah, dan dia telah dipromosikan menjadi penyihir tingkat kedua. Ding! Ding! Petik 2. Ding! Sistem peringatan di kepalaku terus berbunyi. Chen Yuan bermeditasi selama sekitar 1 jam. Berhasil menembus tingkat penyihir ke-9. Sistem pelatihan sihir ini cukup menarik. Melalui meditasi spiritual, gunakan kekuatan spiritual untuk mengkomunikasikan elemen magis antara langit dan bumi, dan terus-menerus mengasah kekuatan spiritualmu untuk membuat dirimu lebih kuat. Namun, jika kamu berlatih seperti ini, tubuh fisikmu akan lebih lemah pada awalnya, tetapi ini cara yang berbeda, dan jauh lebih cepat daripada metode kultivasi abadi. Di benua Muyuan, seorang penyihir dengan bakat terbaik dapat menembus ke tingkat penyihir ke-9 dalam 20 tahun, dan kekuatannya seharusnya mirip dengan tahap jiwa baru lahir. Namun, tidak akan ada peningkatan umur dan umur panjang. Umur rata-rata orang biasa di dunia ini umumnya hanya 100 tahun. Hanya ketika mereka berusia kurang dari 100 tahun baru dapat mencapai alam Dewa Dharma, barulah mereka dapat memperoleh umur panjang. Dan sistem pelatihan sihirnya. Mulai dari penyihir pemula hingga penyihir tingkat 9, mereka hanya dapat dianggap sebagai pemula. Setelah penyihir tingkat 9, ada magister junior, magister menengah, magister tingkat lanjut, magister agung, magister junior, magister menengah, magister tingkat lanjut, magister agung, orang suci Dharma, dan Dewa Dharma. Kekuatan alam Dewa Hukum tampaknya hampir sama dengan alam Dewa Bumi. Sangat luar biasa. Namun, dalam 100 tahun, jumlah penyihir yang dapat menjadi Dewa Dharma sangat langka, dan mungkin bahkan tidak ada satu penyihir pun dari 1 juta penyihir. Galaksi sihir ini tampaknya termasuk salah satu galaksi yang sangat tandus dan terbelakang di alam semesta Hongmeng. Seharusnya berada di peringkat terbawah, tidak heran tidak ada Hongmeng lain. Sang penengah bersedia datang. Ini adalah alam semesta Grand Mist. Makhluk-makhluk lokal yang lahir di alam semesta Hongmeng sebenarnya mirip dengan yang ada di alam semesta biasa di luar sana. Ini benar-benar sedikit menghambat. Tidak heran kau merasa jijik. Dalam sistem kultivasi sihir, setelah alam Dewa Dharma, warisan telah terputus. Tampaknya tidak ada metode kultivasi lanjutan. Hal ini menyebabkan para Dewa Dharma di galaksi ini pergi setelah menembus alam Dewa Dharma, dan kemudian mencari metode kultivasi lain, beralih ke sistem kultivasi lain. Chen Yuan berdiri di ketinggian memikirkan Dewa Sejati Hongmeng, dan segera menganalisis alasan kemunduran galaksi magis tersebut. Dia perlu mempelajari lebih banyak kitab sihir klasik, mungkin dia bisa menciptakan metode kultivasi setelah alam Dewa Hukum. Dia percaya bahwa setiap sistem kultivasi pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Kalau tidak, sistem itu tidak akan beredar begitu lama. Apakah bajingan kecil itu masih mati? Seorang wanita cantik berusia 30-an bertanya dengan dingin. Nyonya, Chen Xiaoxuan telah membeku di es dan salju selama 8 jam. Awalnya dia tampak sekarat, tetapi tiba-tiba dia duduk lagi, seolah-olah sedang berlatih meditasi. Meditasi. Bajingan kecil ini sebenarnya sedang berlatih meditasi. Mungkinkah dia telah membangkitkan bakat sihirnya? Jika dia menjadi penyihir, bahkan penyihir magang tingkat terendah sekalipun, dia akan dilindungi oleh serikat penyihir, jadi dia bisa membuangnya sesuka hati. Dasar bajingan kecil. Xiao Kai, pergi dan hukum mati dia, jangan biarkan bajingan ini muncul di depanku lagi, melihatnya membuatku kesal. Ada nada dingin yang menusuk dalam suara Duchess. Baginya, menghukum mati seorang bajingan sama seperti menghukum mati seekor semut. Dan Chen Xiaokai adalah putra kandung sang bangsawan wanita. Dia juga putra sulung dari Istana Adipati. Dia baru berusia 16 tahun ini, dan dia sudah menjadi penyihir tingkat 6.
Bisa disebut talenta terbaik. Baiklah, Ibu. Ada sedikit kegembiraan di mata Chen Xiaokai. Sepertinya dia ingin mengeksekusi adik laki-lakinya dengan tangannya sendiri. Dia sama sekali tidak memiliki rasa persaudaraan, tetapi sangat ingin mencoba. Sampah rendahan yang lahir dari seorang budak pun layak menjadi saudaraku. Karena kehidupan di dunia ini begitu menyakitkan bagimu, sebaiknya kau singkirkan secepat mungkin. Chen Xiaokai mengenakan jubah mewah dan memegang tongkat sihir hijau. Dia bernyanyi dengan lantang, "Vulkan Agung, berikan aku kekuatan api untuk membakar semua kejahatan di dunia ini." Serangan ular api. Di bawah nyanyian Chen Xiaokai, terlihat seekor ular api sepanjang 20 meter, yang dipanggil oleh tongkat sihir, menyerbu ke arah Chen Xiaoxuan dengan keganasan yang tak terbatas. "Apa, berani menggunakan kapak di depanku?" Dawei Tianlong. Chen Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk. Ia melihat seekor naga api sepanjang 1000 meter turun dari langit dalam sekejap, mengubah Chen Xiaokai menjadi abu dalam sekejap dengan momentum kehancurannya. Bahkan seluruh kediaman Duke langsung dilanda kekacauan karena serangan naga api yang mengerikan ini. Apakah ini sihir instan, naga api 1000 meter? Kekuatan sihir yang menakutkan ini jelas telah mencapai level seorang penyihir. Ya Tuhan, Chen Xiaoxuan, apakah dia benar-benar seorang penyihir? Penyihir berusia 6 tahun. Tanda tanya petik 2. Bab 1819. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Hening. Keheningan yang mencekam. Pada saat ini, seluruh istana Adipati terstunet. Bola mata semua orang terbelalak. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuncah di hati saya. Putra sulung istana Adipati, Chen Xiaokai, pewaris gelar, dibunuh di depan umum. Maka yang terjadi selanjutnya pastilah kemarahan mengerikan dari Adipati Agung dan Adipati Wanita. Saya khawatir semua orang di sini hari ini harus disalahkan. Putra sulung terbunuh, dan mereka semua tak terpisahkan. Cepat, tangkap pembunuh Chen Xiaoxuan, dan jangan pernah biarkan dia lolos. Lebih dari selusin prajurit dengan pedang berat bergegas menuju Chen Xiaoxuan dengan kecepatan luar biasa. Bocah 6 tahun ini berdiri tanpa alas kaki di atas es dan salju menghadapi para prajurit pedang yang mengepungnya dari segala arah. Ada senyum menghina di bibirnya. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Sekelompok bajingan benar-benar menindas seorang anak. Kalian para penjaga dan pelayan juga ikut serta menyiksa Chen Xiaoxuan. Atas penindasan yang diderita Chen Xiaoxuan dalam hidupnya, biarkan aku membalas dendam. Chen Yuan menatapnya. Aku melihatnya melambaikan tangan kecilnya. Seketika, pedang ruang angkasa. Semua pendekar pedang yang datang untuk mengepung terbelah dua dalam sekejap. Darah menodai salju merah. Saat itu juga, semua pelayan istana Adipati menarik napas serentak. Apakah itu sihir instan lagi? Atau sihir tipe ruang angkasa yang sangat langka, dan dia sebenarnya adalah penyihir tipe api, tipe ruang angkasa, dan tipe ganda. Kejahatan macam apa ini, seorang penyihir 2 elemen berusia 6 tahun? Aku khawatir orang paling sombong dari keluarga kerajaan Kekaisaran Menara Iblis tidak lebih dari itu. Pergi, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Semua orang menyaksikan Chen Xiaoxuan berjalan keluar dari istana Adipati selangkah demi selangkah, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Fluktuasi dalam pertempuran di sini segera membuat para penjaga istana Adipati khawatir. Pada saat yang sama, hal itu juga mengganggu Grand Duchess yang sedang bermeditasi saat istirahat makan siangnya. Tetua Nyonya, ini tidak baik, Tuan Xiaokai, dia dibunuh oleh Chen Xiaoxuan. Begitu kata-kata ini keluar, Duchess tiba-tiba membuka matanya yang tajam. Tidak mungkin, putraku Xiaokai adalah penyihir tingkat 6 dan salah satu talenta terbaik di Kekaisaran Menara Iblis. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh anak berusia 6 tahun yang bahkan belum membangkitkan kekuatan sihirnya? Jangan berbohong pada Nyonya Ben. Seru Lukas dengan marah. Memang benar, Chen Xiaoxuan tidak hanya membunuh Tuan Muda Xiaokai, tetapi juga membunuh lebih dari selusin pendekar pedang dari kelompok penjaga, dan sekarang dia telah melarikan diri dari rumah Adipati. Jawab pelayan itu dengan gemetar. Tidak, putraku Xiaokai, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh anak berusia 6 tahun? Aku tidak percaya, kau mati. Sang Adipati Wanita langsung lari. Dia bahkan segera mengirimkan bola api, membakar pelayan itu hingga menjadi abu. Perselisihan, bahkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Sang Adipati Wanita Agung adalah putri dari keluarga Lu dari Kekaisaran Menara Iblis. Dia juga memiliki bakat sihir yang kuat dan merupakan anggota senior dari Asosiasi Penyihir. Pada usia 38 tahun, dia sudah menjadi penyihir senior.
Baik itu latar belakang keluarganya atau bakat pribadinya, dia sangat luar biasa. Jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi seorang adipati wanita. Dan Adipati Agung dari Istana Adipati, Chen Liang, berasal dari latar belakang sederhana, tetapi dia adalah salah satu dari sedikit magister tingkat 3 di Kekaisaran Menara Iblis. Dia telah menembus ranah Magister Agung pada usia 50 tahun. Sangat mungkin dia akan dipromosikan ke pangkat Dharma Sein di masa depan. Dia adalah salah satu pilar nasional Kekaisaran Menara Iblis. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam banyak pertempuran kekaisaran. Dia juga saudara angkat kaisar kekaisaran saat ini. Dia dapat disebut pilar negara. Salah satu perwakilan dari kebangkitan akar rumput. Segera, dalam amarah, Lu Kaxi memimpin pasukan pengawal Istana Adipati untuk mengejar dan membunuh Chen Xiaoxuan. Perpindahan korps pengawal Istana Adipati dengan cepat sampai ke telinga Adipati Agung Chen Liang, yang sedang membahas berbagai hal di istana. Tuanku, ada sesuatu yang terjadi di istana Anda. Ada apa? Putra sulung Anda, Chen Xiaokai, dibunuh oleh selir Anda, Chen Xiaoxuan. Chen Xiaoxuan menunjukkan bakat sihir yang kuat, dan mampu mengeluarkan naga api 1000 meter dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka perubahan mendadak seperti itu, tuanku. Mohon maafkan saya. Seorang bawahan kepercayaan menundukkan kepala untuk melapor. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Liang tiba-tiba terkejut. Seharusnya dia sangat marah, tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Xiaoxuan mampu mengeluarkan naga api 1000 meter dalam sekejap, dia langsung terkejut. Kau bisa langsung mengeluarkan naga api 1000 meter hanya setelah terbangun. Bagaimana ini mungkin? Xiaoxuan belum pernah mempelajari mantra sihir apapun, dan dia baru berusia 6 tahun. Kecuali dia, memiliki tubuh sihir suci legendaris. Begitu pikiran ini terlintas, Chen Liang menjadi cemas. Cepat, kau harus menghentikan Duchess, aku sudah kehilangan satu putra, dan aku tidak boleh kehilangan yang lain. Jika Xiaoxuan benar-benar memiliki tubuh sihir suci, dia akan menjadi penjahat paling bersinar dan tak tertandingi di seluruh galaksi sihir di masa depan, dan dia bahkan mungkin dipromosikan ke alam dewa hukum. Menjadi dewa Dava pelindung negara. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapat masalah, kita harus melindunginya dengan segala cara, dengar aku. Chen Liang hampir meraung. Dia benar-benar terburu-buru. Jika putra dari tubuh sihir suci itu mati di tangan Lu Kaxi, bahkan jika seluruh keluarga Lu dibantai, kerugiannya tidak akan tergantikan. Apakah itu benar-benar tubuh sihir suci? Siang hari, pasukan magister kerajaan diperintahkan untuk mencegah Duchess menangkap dan membunuh Tuan Muda Xiaoxuan. Jika tubuh sihir suci itu lahir di Kekaisaran Menara Iblis, keluarga kerajaan saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk membunuh tubuh sihir seperti itu. Tian Jiao. Yang Mulia Kaisar juga segera mengeluarkan perintah. Awalnya, Chen Xiaoxuan, yang seperti semut dan tidak akan diabaikan oleh siapapun, secara tak terduga membunuh putra sulung setelah menunjukkan bakatnya yang menakjubkan, dan semua orang ingin melindunginya. Di seluruh galaksi sihir, bakat adalah segalanya. Masa hidup seorang penyihir tidak panjang, dan dia perlu dipromosikan ke alam dewa untuk mendapatkan umur panjang. Status dan potensi seseorang ditentukan sejak kekuatan sihirnya terbangun. Dalam sejarah benua Moyuan, puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah tubuh sihir suci lahir, hampir baru saja terbangun, dan pada usia 5 tahun, ia memiliki kekuatan seorang penyihir. Magister junior tingkat lanjut berusia 7 tahun. Magister menengah berusia 8 tahun. Magister senior berusia 9 tahun. Magister berusia 10 tahun. Faseng berusia 12 tahun. Dewa Dharma berusia 15 tahun. Terlebih lagi, dia juga Dewa 7 Elemen. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya, hukum besar ini Dewa 7 Garis mendirikan kekaisaran pertama benua Moyuan. 100 tahun kemudian, Dewa Dava ini hancur menjadi kehampaan dan pergi, meninggalkan legenda kejayaan yang tak berujung. Hingga saat ini, kekaisaran ini merupakan salah satu kekaisaran teratas di benua Moyuan. Setelah Chen Yuan meninggalkan kediaman Adipati, ia tidak melarikan diri. Ia pergi ke kedai mie terdekat, memesan beberapa mangkuk mie ajaib. Tubuhku terlalu lemah. Aku baru 6 tahun, dan aku sekurus monyet. Kurasa makanan di istana Adipati terlalu buruk, dan aku tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisiku. Makan dulu, tambahkan energi. Begitu Chen Yuan mengambil 2 suapan mie, para penjaga dari istana Adipati mengejarnya. Dasar bajingan kecil, kau benar-benar membunuh saudaramu sendiri seperti ini, istriku seharusnya tidak membiarkanmu hidup di dunia ini. Ini adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku karena membiarkanmu hidup sampai usia setua ini. Ketika sumber kekuatan membunuh ibu mertuamu, kalian berdua harus dieksekusi bersama. Binatang kecil, bunuh diri untukku. Lukas meraung histeris. Tiba-tiba melambaikan tongkat sihirnya,
Bola api raksasa setinggi 10 meter melesat ke arah Chen Yuan dengan kecepatan luar biasa. Bab 1820. Ketika bola api raksasa itu hanya berjarak 3 meter dari Chen Yuan, bola api itu langsung dibekukan oleh kehampaan. Pergi. Sekumpulan sampah, mengganggu Miku. Chen Yuan melambaikan tangannya yang kecil. Bola api raksasa itu malah terpantul kembali. Dan meledak di kehampaan, seketika menjatuhkan ratusan penjaga istana Adipati. Ini, bagaimana mungkin? Pengendalian sempurna elemen api, apakah kau telah membangkitkan ekaristi roh api? Kalau begitu aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Lukaksi tahu dalam hatinya bahwa Chen Xiaoxuan, yang telah membangkitkan bakat seperti itu, pasti akan menarik perhatian Adipati Agung. Mungkin dia akan menjadi putra Chen Liang yang paling berharga di masa depan. Bahkan jika dia lahir dari seorang pelayan rendahan, bakatnya sudah cukup untuk mengubah segalanya. Jangan lakukan dua hal tanpa henti. Potong dulu baru main. Vulkan Agung, tolong beri aku kekuatan matahari untuk membakar semua kejahatan di dunia ini. Mantra terlarang sihir tingkat 12, naga api dahsyat. Aku melihat Lukas melambaikan tongkat sihirnya dan bernyanyi dengan keras. Kekuatan api antara langit dan bumi dengan cepat terkumpul, dan dalam sekejap mata, seekor naga api mengerikan dengan panjang 3000 meter terkondensasi. Di ibu kota kekaisaran, pelepasan kutukan sihir tingkat 12 jelas tidak mempedulikan biaya, dan Chen Xiaoxuan terbunuh bahkan jika dia tidak takut melukai orang yang tidak bersalah. Apa-apaan? Tapi pengendalian energi api agak terlalu kasar. Bernyanyi begitu lama, tampaknya kekuatannya luar biasa di permukaan, tetapi dalam pertempuran, selama seorang pembunuh yang memahami sedikit perpindahan ruang dapat membunuhmu dari jarak dekat. Chen Yuan dengan santai melirik Lukaksi. Menghadapi wanita cantik yang mematikan di usia 30-an ini, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Meskipun lawannya adalah penyihir tingkat tinggi, 3 tingkat lebih tinggi darinya sekarang. Tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, dia benar-benar tidak memperhatikan. Chen Yuan menatap. Pada saat naga api raksasa sepanjang 3000 meter itu menghantam Chen Yuan. Di bawah pengawasan semua orang, makhluk kecil ini menghilang begitu saja. Makan kakiku. Aku melihat sedikit fluktuasi ruang datang. Chen Yuan menendang wajah Grand Duchess dengan kaki kecilnya. Menghancurkan riasan wajahnya yang indah hingga berkeping-keping. Serangan Grand Duchess tampak kuat, tetapi sebenarnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Chen Yuan. Bajingan kecil, jika kau berani menendangku, aku ingin kau mati. Lautan api membakar kota. Berisik sekali, kau wanita beracun, sungguh berantakan. Chen Yuan kembali menyerang. Sebuah sumpit menusuk mata Duchess. Detik berikutnya, Duchess jatuh ke tanah seketika, menutup matanya dan meraung kesakitan. Mataku, Tutor Akademi Sihir terhormat, penyihir api tingkat tinggi, dan Grand Duchess Kekaisaran. Dia sebenarnya dikalahkan oleh boneka berusia 6 tahun. Percaya atau tidak, adegan ini benar-benar terjadi di jalanan ibu kota Kekaisaran. Apa yang kau tunggu, kenapa kau tidak membunuh bajingan kecil ini untukku? Legiun Ksatria Suci patuh, bunuh Chen Xiaoxuan. Hentikan. Ikatan sulur. Adipati Agung, Anda terlalu lancang, ibu kota kekaisaran, bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda melakukan kesalahan? Saya melihat seorang wanita berjubah sihir hijau mengayunkan tongkatnya dengan ringan. Dalam sekejap, tentakel tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh di jalan. Dalam sekejap, ratusan penjaga dari istana Adipati terikat erat. Bahkan Adipati Agung pun terikat. Itu Putri Nancy, penyihir hebat tumbuhan. Dia dari keluarga kerajaan. Sungguh cantik. Putri Nancy baru berusia 25 tahun, dan dia sudah menjadi penyihir hebat. Dia adalah talenta nomor 1 keluarga kerajaan, dan jenius teratas dari Akademi Galaksi Sihir. Akademi Galaksi Sihir, mereka yang bisa masuk ke Akademi Galaksi Sihir tidak diragukan lagi adalah jenius teratas di setiap benua planet. Pada saat ini, wajah Adipati Agung menjadi sangat pucat. Putri Nancy, menangani putra pemberontak Chen Xiaoxuan ini adalah urusan keluarga istana Adipati saya. Anda tidak perlu keluarga kerajaan Anda untuk ikut campur dalam masalah semacam ini, bukan? Duchess, hentikan. Chen Xiaoxuan telah dihargai oleh ayahku, dan telah diputuskan untuk menerimanya sebagai anak angkat. Mulai hari ini, dia adalah pangeran ke-9 dari Kekaisaran Menara Iblis, dan akan direkomendasikan untuk masuk ke Akademi Galaksi Sihir di masa depan. Masih ada waktu bagimu untuk berhenti sekarang. Putri Nancy berkata dengan nada datar. Tidak, bajingan kecil ini membunuh putraku Xiao Kai. Jika dia tidak dieksekusi hari ini, di mana hukum dan keadilan kekaisaran?
Mungkinkah karena dia telah membangkitkan bakat sihir yang lebih tinggi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Aku adalah Nyonya Rumah Adipati, dan aku memiliki kekuatan untuk menyingkirkan siapapun di Rumah Adipati, bahkan keluarga kerajaanmu. Kau tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga Rumah Adipati. Sang Duchess berargumentasi keras tanpa menunjukkan kelemahan sedikitpun. Keluarga asalnya, keluarga Lu, juga merupakan salah satu panglima perang kekaisaran, dan ayahnya adalah wakil presiden persekutuan penyihir. Bahkan keluarga kerajaan, dia tidak takut. Latar belakang keluarganya yang kuat memberinya modal untuk melakukan kesalahan apapun. Terkadang bahkan Adipati Agung Chen Liang harus memberinya 3 poin kesopanan. Pada saat ini, paksaan spiritual yang tirani tiba-tiba turun. Sang Adipati jatuh dari langit. Cukup, Nyonya. Xiao Kai adalah putra kami, dan Xiao Xuan juga putra kami. Suamiku telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Xiao Kai lah yang ingin membunuh Xiao Xuan terlebih dahulu, dan Xiao Xuan tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kita sudah kehilangan seorang putra, apakah kau ingin membunuh semua putraku? Masalah ini, mari kita selesaikan di sini. Xiao Xuan, ayahku sibuk dengan tugas-tugas resmi selama bertahun-tahun ini, dan telah mengabaikanmu. Mulai hari ini, kau adalah putra sulung dari kediaman Adipatiku, dan kau akan mewarisi gelar dan wilayahku. Adipati Agung memandang Chen Xiaoxuan dengan ramah. Ada sedikit rasa penyesalan di matanya. Begitu kata-kata ini keluar, Lucy langsung terstunet. Chen Liang, apakah begini caramu menangani masalah? Bajingan kecil ini membunuh putramu sendiri, dan itu adalah putra sulungmu. Dia juga menusukku hingga buta sebelah mata. Apakah kau akan memutuskan hubungan denganku hanya karena bajingan kecil yang lahir dari seorang pelayan rendahan? Apakah kau akan memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga Lu dan persekutuan penyihir? Apakah kau benar-benar memikirkan konsekuensinya? Adipati Agung mengancam dengan dingin. Cemprot. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Liang menamparkan wajah Lu dengan keras menggunakan punggung tangannya. Lucy, kau sudah keterlaluan. Selama ini kau selalu bertindak sembrono, arogan, dan sombong. Aku hanya menutup mata dan berpura-pura tidak melihat. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, aku tidak peduli padamu, tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi lebih buruk. Xiao Xuan baru berusia 6 tahun. Dia hanya datang ke ruang kerjaku tanpa alasan. Kau akan menghukumnya dengan berlutut di atas es dan salju selama 8 jam penuh. Jika Xiao Xuan tidak membangkitkan kekuatan sihirnya, dia mungkin akan membeku sampai mati. Saat aku bertemu denganmu dulu, kau begitu baik dan ramah. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Kau wanita beracun. Ayo, bawa nona tertua kembali ke kediaman Adipati. Mulai hari ini, dia tidak akan meninggalkan kediaman tanpa perintahku. Sampai di sini dulu buat kali ini, subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.